Nah, apa kabar teman-teman? Hari ini saya mau bercerita tentang mindset emas ya. Jadi banyak orang bertanya kepada saya, kalau bermain emas, untungnya berapa per hari? Atau sebulan bisa dapat berapa? Nah, ini sebuah hal yang perlu kita luruskan. Teman-teman harus tahu dulu bahwa emas itu bukan suatu aset yang bisa menghasilkan keuntungan pasti. Tolong prinsip emas dipahami bahwa emas mungkin tidak akan membuat kita kaya raya serta-merta menjadi seorang konglomerat. Tapi satu hal, emas bisa memastikan kita tidak akan menjadi miskin. Kok bisa? Nah, mungkin teman-teman tahu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, saya boleh bilang 1400 yang lalu ya, di mana Nabi Muhammad waktu itu beliau hidup, beliau dan orang-orang di masa itu ketika mereka membeli barang belum ada namanya uang fiat, uang digital, kartu kredit, ATM, nggak ada. Mereka semua bertransaksi dengan yang namanya keping dinar emas. Nah, keping dinar emas itu setara dengan 4,28 gram emas. Jadi, hari ini saya boleh bilang satu keping dinar emas itu kira-kira harganya dengan asumsi harga emas antam 1 juta rupiah per gram, berarti harganya 4,28 atau 4,3 juta rupiah. 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad membeli seekor kambing, beliau membayar dengan satu keping dinar emas. Ya, hari ini teman-teman coba pergi ke pasar kambing, pasar hewan, teman-teman beli satu ekor kambing, berapa harganya? Antara 4 sampai 5 juta tergantung bobot. Ya, kita nggak bisa bilang pastinya. Tapi di angka 4,3 juta, teman-teman pasti bisa mendapatkan seekor kambing. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari cerita ini? Ya, artinya emas seharga 4,3 juta dalam bentuk keping dinar 1400 tahun yang lalu. Dan emas seharga 4,3 juta rupiah dalam keping dinar hari ini juga 2023 masih bisa membeli kambing yang sama. Bayangkan kalau teman-teman misalnya mempunyai anak mewariskan uang 4 juta rupiah. Nggak usah sampai 1000 tahun deh. Tunggu aja 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah uang 4 juta rupiah yang teman-teman wariskan tadi kepada anak cucu bisa membeli kambing yang sama? Nah, pasti nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa? Termakan inflasi. Nah, inflasi adalah kata yang mengerikan hari ini ya. Kalau teman-teman nggak tahu apa nama inflasi, ya itu adalah kenaikan harga-harga barang. Nah, jadi kita bisa selamat ketika kita memiliki emas karena emas adalah salah satu komoditas yang tahan akan inflasi. Teman-teman hari nabung satu keping emas akan memiliki harga yang sama 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, emas seperti apa yang harus kita beli? Ada berapa macam jenis emas? Nah, coba kita kupas. Yang pertama ada emas perhiasan. Yang kedua ada emas fisik. Emas fisik pun kita bisa bagi antara emas antam misalnya di Indonesia ataupun emas cokim yang tanpa sertifikat emas mentah ya. Yang ketiga kita bisa bilang emas digital. Nah, investasi mana yang paling menguntungkan di antara ketiga bentuk jenis emas ini? Nah, akan saya kupas dalam video saya berikutnya. Tetap ikutin saya ya teman-teman.